saya Nora Pia dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kelas PKA 2018. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas mengenai asesmen dalam bimbingan dan konseling. Ada beberapa pokok yang akan kita bahas. Langsung saja kita ke pembahasannya. Check it out. Nah, asesmen itu sendiri ialah suatu proses pengumpulan informasi atau data untuk mengetahui hasil belajar atau pencapaian kompetensi dari peserta didik. Adapun pokok-pokok materinya, yang pertama yaitu angket. Angket atau kuesioner merupakan salah satu alat pengumpul data dalam asesmen non-tes, yang dimana berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada responden. Angket sendiri disusun dengan tujuan untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan dengan keperluan bimbingan dan konseling, seperti identitas pribadi konseli, keterangan tentang keluarga, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, kebiasaan belajar di rumah, hobi, ataupun informasi lainnya. Data-data yang diperoleh berfungsi untuk, pertama, bahan dasar dalam penyusunan program, yang kedua yaitu untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh metode lain. Terus yang ketiga yaitu evaluasi program bimbingan dan konseling, dan yang keempat untuk mengambil sikap atau pendapat dari responden. Umumnya, tujuan dari penggunaan angket dalam proses pembelajaran adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Adapun jenis-jenis angket, yang pertama yaitu angket tertutup, dan yang kedua angket terbuka, yang ketiga kombinasi dari angket tertutup dan angket terbuka, yang keempat angket langsung, dan yang kelima yaitu angket tidak langsung. Adapun cara membuat angket, yang pertama yaitu pertanyaannya harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda. Terus yang kedua yaitu pertanyaannya harus berhubungan dengan topik permasalahan. Yang ketiga, pertanyaannya harus menarik sehingga responden merasa senang untuk menjawabnya. Yang keempat, jawaban responden diusahakan bisa konsisten sejak pertanyaan pertama hingga akhir. Dan yang kelima yaitu alternatif jawaban yang diberikan harus beragam atau variatif agar responden tidak merasa bosan. Dan yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah suatu teknik yang digunakan untuk memahami individu dengan cara melakukan komunikasi langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk memperoleh keterangan atau informasi tentang individu. Wawancara berfungsi untuk menemukan latar belakang atau faktor penyebab terjadinya masalah yang dialami oleh konseli. Selain itu, wawancara juga berfungsi untuk memahami berbagai potensi, sikap, perasaan, pikiran, pengalaman, harapan, dan masalah konseli, serta memahami potensi dan kondisi lingkungan, baik lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerjanya secara mendalam. Keberhasilan pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara bergantung pula pada peran pewawancara itu sendiri, yang dimana ia mampu menciptakan hubungan baik dengan konseli atau mengadakan rekod. Dan juga, ia mampu menyampaikan semua pertanyaan dengan baik dan tepat. Ia juga mampu mencatat semua jawaban dari konseli dengan teliti dan jelas. Serta ia juga mampu menggali tambahan informasi dengan menyampaikan pertanyaan yang tepat dan netral. Pada pengadministrasian wawancara, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yang dimana yang pertamanya itu menentukan topik yang relevan, yang kedua menentukan variabel, yang ketiga menentukan indikator, yang keempat yaitu penentuan prediktor atau menetapkan kriterium terhadap jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada konseli. Selanjutnya yaitu observasi. Secara etimologi, observasi berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti melihat dan memperhatikan. Dengan demikian, pengertian dari observasi secara etimologi ialah suatu proses untuk melihat dan memperhatikan suatu objek untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Sebagai metode ilmiah, observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki. Tujuan dan manfaat observasi. Tujuan observasi
yaitu menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian, mengambil keputusan yang disusun menjadi sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran. Manfaat dari dilakukannya observasi ialah di mana hasil observasi yang dibuat dapat dikonfirmasikan dengan hasil penelitian. Deskripsi memberikan gambaran dunia nyata, memungkinkan pembaca memiliki penafsiran sendiri terhadap temuan dan bagaimana akan diinterpretasikan. Ada beberapa jenis observasi. Dilihat dari keterlibatan subjek terhadap objek yang diobservasi, dibedakan pula menjadi beberapa. Yang pertama yaitu observasi partisipan, dan yang kedua yaitu observasi non-partisipan. Sedangkan jika dilihat dari segi situasi lingkungan di mana subjek diobservasi, yang pertama itu observasi naturalistik, yang kedua observasi eksperimental. Khususnya bentuk observasi sistematis mengelompokkan ke dalam 3 bentuk dasar observasi. Yang pertama yaitu observasi naturalistik, yang kedua metode survei, dan yang ketiga yaitu eksperimentasi. Pedoman observasi dan cara merancang observasi. Penyusunan skala penilaian perlu dilakukan agar benar-benar menggambarkan kriteria tingkah laku atau sifat-sifat peserta didik yang akan diamati. Adapun langkah-langkah pembuatan skala penilaian, yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Yang kedua, melakukan identifikasi deskriptor dari setiap kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengidentifikasi proses evaluasi. Dan yang keempat, membuat format skala penilaian. Dan yang kelima, membuat pedoman pengisian yang jelas. Adapun alat-alat pencatat observasi, yang pertama, catatan anekdot, dan yang kedua yaitu skala penilaian. Di mana skala penilaian ini terbagi atas beberapa. Yang pertama itu skala penilaian numerik, skala penilaian grafis, serta daftar cek. Selanjutnya yaitu sosiometri. Sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa kelompok mempunyai struktur yang terdiri dari hubungan-hubungan interpersonal yang kompleks. Tujuan teknik sosiometri. Yang pertama, mengasesmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengindikasikan kualitas tertentu. Yang kedua yaitu mendeteksi perilaku sosial, sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi. Ada 2 jenis pengukuran sosiometri. Yang pertama yaitu kriteria khusus, yang mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dalam situasi tertentu. Dan yang kedua yaitu kuesioner, di mana mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain tetapi bukan dalam situasi khusus. Macam-macam atau jenis angket sosiometri. Yang pertama yaitu nominatif, yang kedua skala bertingkat, dan yang ketiga adalah siapa dia. Langkah-langkah penyusunan angket sosiometri. Yang pertama, menentukan tujuan penggunaan sosiometri dilakukan. Yang kedua, menyusun angket sosiometri sesuai dengan pilihan tipe yang ditetapkan sesuai tujuan pelaksanaan asesmen. Selanjutnya yaitu biografis. Metode biografis adalah metode yang mempergunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu yang dipahami. Baik tulisan itu dibuat oleh individu yang bersangkutan maupun ditulis oleh orang lain. Bahan-bahan biografis yang banyak dipergunakan untuk memahami individu adalah biografi, autobiografi, buku harian, kenang-kenangan masa muda, dan case history. Jenis-jenis metode biografis. Yang pertama yaitu biografi. Biografi adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biografi berisi gambaran tentang kejadian-kejadian yang penting yang telah dialami oleh seseorang dalam hidupnya, sehingga mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi orang tersebut. Selanjutnya yaitu autobiografi, di mana autobiografi ialah tulisan mengenai gambaran tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadinya yang ditulis oleh individu itu sendiri. Jadi, autobiografi merupakan biografi yang ditulis sendiri oleh orang yang bersangkutan. Ada 2 pembagian dari autobiografi. Yang pertama itu autobiografi berstruktur. Autobiografi berstruktur
yang dalam penulisannya menurut garis-garis besar yang telah ditentukan. Autobiografi tidak berstruktur ialah autobiografi yang disusun bukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan khusus yang telah ditentukan. Selanjutnya itu buku harian, di mana buku harian ditulis oleh seseorang, biasanya berisikan hal-hal yang bersifat pribadi dan dianggap sangat rahasia oleh yang bersangkutan. Yang keempat yaitu case history, di mana merupakan penggunaan berbagai sumber biografis untuk keperluan analisis suatu gejala. Case history atau riwayat kasus merupakan tugas administratif yang tidak mengadakan atau melakukan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya yaitu inventory. Tes inventory merupakan tes yang dilakukan untuk menentukan karakteristik-karakteristik kepribadian, minat, sikap, dan nilai-nilai. Tes inventory sendiri sangat berguna untuk mengetahui karakteristik kepribadian seperti minat, penyesuaian diri, motivasi, dan prasangka. Tujuan dari tes inventory yaitu mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan, perkembangan anak, klinis dan industri deskripsi, penggambaran yang lebih intensif, dan subjek prediksi. Yang selanjutnya yaitu AUM atau alat lengkap masalah. AUM terdiri atas dua, yaitu AUM umum dan AUM khusus. AUM umum merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengungkap masalah-masalah siswa, mahasiswa, dan masyarakat secara menyeluruh, mengungkapkan masalah-masalah yang umum. Tujuannya ialah untuk memahami, memperkirakan, dan mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi. Tujuannya adalah untuk memahami, memperkirakan, dan mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi oleh konseling. Pengelompokan permasalahan. Untuk format SMP, SMA, mahasiswa, dan masyarakat, alat ungkap masalah didesain untuk mengungkapkan 10 bidang masalah yang mungkin dihadapinya. 10 bidang masalah tersebut, yang pertama yaitu jasmani dan kesehatan, diri pribadi, hubungan sosial, ekonomi dan keuangan, karir dan pekerjaan, pendidikan dan pelajaran, agama, nilai dan moral, hubungan muda-mudi, keadaan dan hubungan dalam keluarga, serta waktu senggang. Yang kedua yaitu AUM khusus atau AUM belajar PTSDL. AUM PTSDL merupakan alat untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di tempat lainnya. Penyelenggaraan AUM PTSDL sayangnya hanya dipergunakan oleh guru BK atau konselor sekolah. Hal ini untuk menghindari kekeliruan baik dalam proses maupun hasil yang didapatkan dari AUM tersebut. AUM PTSDL mengungkapkan 5 aspek. Yang pertama yaitu persyaratan penggunaan materi pelajaran, keterampilan belajar, sarana belajar, keadaan diri pribadi, lingkungan belajar dari sosio-emosional. Fungsi AUM PTSDL, di mana membantu guru BK untuk menentukan layanan bimbingan dan konseling, mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan belajar peserta didik, membantu peserta didik yang bermasalah, dan menyelesaikan masalah belajarnya. Hasil analisis AUM PTSDL menggunakan program komputer, memudahkan konselor memahami tingkat kebutuhan kelompok siswa, juga siswa per individu. Hasil ini dikomunikasikan dan didiskusikan dengan pihak terkait, terutama siswa yang bersangkutan, dan ditindaklanjuti dengan proses layanan sesuai kebutuhan siswa. Itulah tadi pembahasan tentang asesmen dalam bimbingan dan konseling. Semoga